Puji nama Tuhan, Shalom. Kembali bersama kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan, menikmati setiap anugerah yang Tuhan limpahkan atas setiap kita sampai hari ini. Mari saya mengajak setiap kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka saat ini hadapi, kami percaya Tuhan, ketika kami datang dengan sungguh untuk menikmati hadirat kudus-Mu, kami percaya Tuhan Yesus, Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Kami bawa hati ini, ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sama-sama berkata, amin. Terima kasih Tuhan. Saya mengajak setiap kita mengangkat syukur kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Yesus. Kau sangat baik bagi kami. Kina masyarakat glory bagimu Yesus Tuhan. Mari membawa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebelum lebih lagi kebenaran disampaikan, angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan. Syukur kami naikkan hanya bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih kau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama mengucap syukur. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Berkata Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang
Apa yang paling berkesan pada saat Natal itu? Tentu banyak orang yang berbeda pendapatnya. Ada yang berkata bisa kumpul keluarga, ada yang berkata liburan, ada yang berkata tamasya, tapi juga ada yang senang mendengar lagu-lagu Natal, ada yang senang belanja-belanja juga tentunya, ada yang mempersiapkan pakaian Natal, juga ada yang senang menghias pohon Natal, ada yang senang ada kegiatan di gereja dan sebagainya. Ada yang senang juga memberikan kado-kado atau menerima kado-kado atau hadiah dari orang lain, orang tua dan sebagainya. Di zaman dahulu orang mengirimkan kartu Natal itu cukup menarik. Mungkin sekarang melalui sosial media. Terlalu cepat, kalau dulu tunggu 3 hari baru sampai, kirim begitu banyak. Kalau sekarang kita lihat sampai kantor pos pun mengalami kesulitan atau turun drastis sekali. Tapi saya ingin supaya hari ini saudara juga belajar. Pada saat Natal ini lepaskan pengampunan, hidup di dalam perdamaian. Supaya kita bukan hanya merayakan, tapi hiduplah ada damai sejahtera di dalam hati kita. Berdamailah dengan semua orang, ampunilah orang yang bersalah, dan sebagainya. Kita merubah hidup kita dari orang yang suka buat onar menjadi orang yang suka mencintai damai, ketenangan, dan sebagainya. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 26 dan 27 tentang malaikat Gabriel menemui Maria, perawan suci itu. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Saudara, kalau kita melihat mereka ini tinggal di Nazaret, tetapi sebenarnya mereka ini penduduknya di Bethlehem. Namun kalau kita melihat seterusnya, kenapa mereka tinggal di Bethlehem? Mereka suatu hari kembali ke Bethlehem, tetapi mereka tinggal di Nazaret. Kenapa? Bahkan suatu saat pun kalau kita melihat bagaimana Yesus setelah lahir di Bethlehem dibawa ke Mesir, dari Mesir kemudian kembali ke Nazaret, supaya genaplah firman Tuhan bahwa disebut orang Nazaret. Apakah Nazaret itu sebuah kota yang pentingkah? Justru menurut adat atau sejarah Yahudi, Nazaret itu dianggap kota yang gelap atau yang tidak mencerminkan rohani. Tetapi mengapa justru Yesus atau mereka dipanggil dari Nazaret itu? Kata Nazaret itu juga mempunyai arti seorang imam. Nazaret juga mempunyai arti sebuah tunas, dari gelap menjadi terang. Oleh sebab itu saudara, Yesus disebut orang Nazaret karena dari gelap, kota yang tidak mempunyai apa-apa, kemudian menjadi terang yang ajaib. Sesuai dengan nubuatan Yesaya pasal 9 ayat yang kedua. Kita bisa baca dulu ayat itu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, ya kita tunggu, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Inilah makna dari Nazaret. Apa yang tertulis dalam Alkitab, apa yang terjadi semuanya, Tuhan itu membuat semuanya itu dan merencanakan semuanya dengan teliti. Dia buat skenario yang cukup luar biasa sekali. Bahkan kita juga melihat bagaimana perawan suci atau Maria ini dijumpai oleh malaikat dan dia bertunangan dahulu dengan Yusuf. Yusuf itu dari keluarga Daud, keturunan Daud, sesuai dengan janji Allah bahwa nanti dari keturunanmu itulah yang akan meneruskan kerajaan itu. Sehingga Yesus juga disebutkan juga dia memulihkan pondok Daud yang roboh. Apakah pondok Daud yang roboh? Dalam arti Kisah Rasul 15 itu,
itu berbicara tentang kerajaan Daud yang sudah lenyap. Setelah zamannya Hizkia, kemudian setelah itu baru mereka dibawa ke pembuangan. Setelah itu tidak ada lagi kerajaan. Kemudian muncullah Yesus itu yang membangun kembali pondok Daud yang roboh. Jadi arti sebenarnya itu adalah membangun kembali kerajaan Daud. Tetapi bukan kerajaan yang sekedar di bumi, namun kerajaan Allah, kerajaan surga yang terus berkembang, dan itulah gereja. Saudara, gereja itu kita harus tahu bahwa dia tidak akan binasa. Gereja terus bertumbuh. Oleh sebab itu, aktiflah di gereja, jadilah pendamai. Jadilah sesuatu yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan datang di gereja sekedar datang, terus kita membuat huru-hara, permasalahan, persoalan, itu tidak baik. Karena gereja tetap akan bertumbuh. Jangan izinkan hidup kita ini, saudara, sampai dipakai oleh iblis atau setan untuk membuat sesuatu yang tidak damai di gereja. Biarlah ada damai sejahtera. Yesus disebut Raja Damai. Saya akan berdoa dulu supaya setiap kita mempunyai hati yang damai, sehingga membagikan damai itu kepada banyak orang. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga, untuk saudara, untuk jemaat dimanapun mereka berada, yang disebut sebagai umat Tuhan. Biar mereka, Tuhan, mencintai keadilan dan mencintai damai. Supaya pada Natal ini, damai itu boleh disebarluaskan. Sebagaimana Engkau Raja Damai. Sebagaimana juga dikatakan, dari gelap timbullah terang. Ada satu pengharapan juga. Terima kasih Tuhan, dengan damai sejahtera pada saat Natal ini, biar setiap orang boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan, di dalam keluarga, di dalam hati, terutama juga di dalam gereja Tuhan. Supaya gereja yang sedang mengalami goncangan persoalan, baik dari dalam, baik administrasi, manajemen maupun dari yang lain, Tuhan berikan damai sejahtera, biar semua anggota gereja boleh mencintai damai itu sendiri. Di demi nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya mau teruskan firman Tuhannya, yaitu di dalam ayat 28 sampai dengan 30. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Saudara, setiap kita mengalami dan menerima kasih karunia Allah yang besar itu. Seperti Maria telah menerima, yaitu Yesus yang dititipkan untuk lahir melalui dirinya. Dan kita juga menerima Yesus Kristus, kasih karunia yang besar itu. Bahkan kita diselamatkan, kita diampuni dosa, kita disebut anak-anak Allah. Sebenarnya kita inilah orang yang juga yang mendapatkan kasih karunia Allah. Mengapa ketakutan itu selalu ada dalam hidup kita? Bukankah ketakutan itu akibat dari dosa? Belajar kita mencintai kebenaran, menjauhi dosa. Apa yang kita kerjakan kemarin mungkin baru saja tadi kita berbuat dosa atau jahat. Sekarang kita mengarah ke depan. Buang semuanya, lihat ke depan. Karena kita mendapatkan kasih karunia. Dikatakan salam hai kau Maria yang dikasihi Tuhan. Saudara, kata salam itu artinya apa? Salam damai sejahtera. Disinilah letaknya, saudara, kenapa kita ketika berjumpa dengan seseorang, kita harus juga mengatakan shalom atau salam damai sejahtera. Supaya damai sejahtera itu ada kepada banyak orang. Mengapa timbul pertengkaran keluarga? Mengapa timbul pertengkaran di gereja, di antara lingkungan? Jikalau seseorang sudah kehilangan damai sejahtera, pasti dia akan juga menimbulkan masalah-masalah baru. Namun jikalau orang itu penuh dengan damai sejahtera, saya yakin kita akan membagikan itu. Sehingga Yesus juga berkata, jikalau kamu ke kota atau masuk ke sebuah rumah,
mengucapkan salam itu, damai sejahtera. Jika orang itu menerima, maka damai sejahtera itu tinggal pada dia. Tetapi kalau tidak menerima, salam itu kembali kepadamu. Artinya kita ini pembagi damai sejahtera. Biar kasih karunia Allah itu melimpah dalam hidup kita. Bukan kita miliki sendiri, tetapi kita membagikan kepada orang lain, yaitu damai di Natal ini. Mari kita pujikan satu pujian. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Amin. Yesus, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, oh, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, oh, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita mau lihat Yesaya 9 ayat yang ke-5. Kalau tadi dikatakan Yesaya 9 ayat yang kedua, bangsa yang gelap yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang ajaib. Itulah kita-kita, saudara, dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, telah Tuhan pilih menjadi bangsa milik
Allah. Oleh karena itu kita melihat siapakah Yesus itu sesungguhnya. Mengapakah malaikat Gabriel jauh-jauh ke Nazaret menjumpai Yusuf dan seorang perempuan yang suci, perawan suci dan sebagainya. Kita lihat dulu Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi itu jelas lahir ke dunia. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi kelahirannya dia, seorang anak ini juga seorang putra. Bukan lahir untuk dirinya, tetapi diberikan kepada kita. Kata kita itu jamak, yaitu bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang ajaib. Siapakah dia ini yang lahir seorang anak, seorang putra yang bukan untuk dirinya, tetapi untuk bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan supaya menerima terang itu? Apakah dia seorang biasa? Apakah dia seorang nabi biasa? Ternyata kalau kita melihat ayat seterusnya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Oleh sebab itu dia harus lahir dari keturunan Daud juga, untuk meneruskan takhta Daud, tetapi yang tidak akan binasa dan akan terus menerus sampai kepada kekekalan. Itulah gereja Tuhan. Dan disebutkan juga, namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Apakah engkau dan saya mengalami kesulitan, butuh nasihat? Datanglah kepada Yesus Kristus. Disebutkan juga Allah yang perkasa, El Shaddai, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi seorang putra itu lahir bukan inisiatif atau untuk dirinya, tetapi untuk bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Ternyata putra ini adalah penasihat ajaib, juga Allah yang perkasa, dan dia juga adalah Bapa yang kekal, Raja damai. Siapakah Yesus itu sesungguhnya? Dia itu juga adalah Allah. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah ragu-ragu. Yesus memang Allah, tetapi dia datang di dunia untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Dia menebus semua dosa kita. Dan hendaklah kita juga hidup di dalam damai sejahtera. Berdamailah satu dengan yang lainnya. Janganlah menimbun sakit hati kebencian yang akan melahirkan dosa dan melahirkan maut. Buanglah semuanya itu. Hiduplah dalam damai sejahtera. Biar kasih Allah melimpah dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah kesaksian juga. Ketika Natal-Natal, apa yang kita mau berikan kepada Tuhan? Banyak orang bertanya, saya juga bertanya, Tuhan mau apa? Kata Tuhan, Tuhan tidak pernah meminta apa-apa. Dia semuanya, dia ada. Justru kita yang minta dia. Namun kebanyakan kita kalau pada Natal ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan, baik banyak melalui pujian dan sebagainya. Tetapi ada satu hal yang Tuhan tidak punya, yang kita bisa memberikan kepada dia. Apa yang Tuhan tidak punya? Dia punya segalanya. Kekhawatiran. Bagi Allah dia tidak mengenal kata khawatir. Oleh sebab itu kalau kita mau memberi kepada Allah, saudara, berilah dan serahkanlah segala khawatirmu, karena dia yang memelihara dan memperhatikan kita. Karena Allah tidak mengenal kata khawatir. Dia tidak tahu apa itu khawatir. Justru kita anak Allah banyak mengalami kekhawatiran. Dan kalau memberikan hadiah kepada Tuhan, berikanlah, serahkanlah segala khawatirmu kepada dia, supaya ada damai sejahtera. Mari kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Yesus, biarlah pada Natal-Natal ini melalui Tuhan, keluarga yang ada di Nazaret, Yusuf dan Maria perawan suci itu, Engkau telah memberikan kepada kami hadiah yang terbesar. Kepada bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang ajaib. Kepada bangsa-bangsa yang hidup dalam kegelapan telah menerima anugerah seorang putra, Raja damai, Allah yang perkasa. Biar hari ini juga
Kami ingin merajakan Yesus di gereja, di keluarga kami, di hati kami, melalui damai sejahtera. Memberkati setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak, supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit atau BES. Kami berdoa setiap untuk persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, baik melalui pelayanan, aktivitas mereka, di dalam memberikan waktu mereka untuk berjemaat. Tuhan, biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Kau membalasnya. Biarlah segala kebajikan, kemurahan selalu menyertai kami sampai kepada anak cucu kami. Dan Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap kami. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Kerap kali kita ketika diberkati, kita menjadi sombong, menjadi angkuh, memandang rendah dan sebagainya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus Sang Raja Damai, yang mati bagi dosa kita, dan Dia bangkit naik ke surga, menyediakan rumah dan akan datang menjemput kita, dan akan menghakimi seluruh umat manusia di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan satu pujian bersama-sama. Dan sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. That sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berkata ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.